Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Nurdin dari Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Analisis Mekanisme Perekrutan SDM pada BNPB Jakarta. Pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim memerlukan tenaga profesional dalam mitigasi bencana. Namun, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang ahli dalam bidang ini menjadi kendala. Proses perekrutan SDM melibatkan langkah-langkah untuk menemukan individu yang tepat, dan tujuan utamanya adalah memastikan organisasi memiliki tim yang berkualitas dan kompeten. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Jakarta yang bertugas dalam penanggulangan bencana memerlukan SDM yang tidak hanya profesional, tapi juga memiliki kemampuan teknis, fisik, dan mental yang memadai. Meskipun sebagian besar pegawai BNPB merasa mekanisme perekrutan SDM yang sudah efektif, masih terdapat beberapa pegawai yang mengalami kendala. Di sini saya hasilkan mulai pra-riset atau pra-survei kepada 12 pegawai di BNPB Jakarta yang hasilnya sudah saya cantumkan pada halaman ketiga di proposal skripsi saya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perekrutan SDM di BNPB Jakarta dengan fokus pada alur perekrutan dan evaluasi proses yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perekrutan SDM yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kemudian pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sistem perekrutan SDM yang diterapkan di BNPB Jakarta? Kemudian, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses perekrutan SDM di BNPB Jakarta? Yang ketiga, bagaimana BNPB Jakarta menghadapi kendala tersebut? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis sistem perekrutan SDM yang diterapkan di BNPB Jakarta. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses perekrutan SDM di BNPB Jakarta. Yang ketiga, menilai efektivitas sistem perekrutan SDM di BNPB Jakarta. Dan manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme perekrutan di lembaga pemerintah, khususnya di BNPB. Ini dapat membantu akademisi dan peneliti lain dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses perekrutan di sektor publik. Dan yang kedua ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk organisasi lain, baik di sektor publik ataupun swasta, ketika merancang dan melaksanakan proses perekrutan yang lebih efektif dan efisien. Kajian pustaka. Konsep inti yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM, di mana sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam suatu organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan dan kelancaran operasional. SDM mencakup individu yang menjadi tenaga kerja dalam berbagai sektor. Di sini juga sudah saya cantumkan beberapa pengertian SDM menurut beberapa ahli, seperti ada di Nawawi, Hasibuan, dan beberapa ahli lain yang sudah saya cantumkan pada halaman 7 dan 8. Kemudian yang kedua ada rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik kandidat yang berpotensi untuk mengisi posisi tertentu yang melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, pengumuman posisi, seleksi awal, wawancara, uji keterampilan, dan penawaran pekerjaan. Di sini saya juga cantumkan beberapa pengertian rekrutmen menurut beberapa ahli seperti Edwin B. Filippo, Michael Armstrong, dan beberapa ahli lain. Dalam manajemen SDM, rekrutmen dan seleksi adalah dua tahap penting yang saling terkait, di mana rekrutmen bertujuan untuk menciptakan basis calon pelamar yang berkualitas, sedangkan seleksi bertujuan untuk menilai kualifikasi dan kesesuaian calon pelamar dengan kebutuhan organisasi. Kemudian dasar hukum seleksi aparatur sipil negara atau ASN. Dasar hukum seleksi ASN di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan peraturan pemerintah terkait manajemen pegawai negeri sipil. Selain itu juga ada dasar hukum lain seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024.
Kemudian ada tahapan rekrutmen SDM. Proses rekrutmen melibatkan usaha untuk menarik, menilai, dan memilih calon-calon potensial untuk mengisi posisi kosong dalam perusahaan dengan berbagai metode seperti iklan, lowongan kerja, rekomendasi karyawan, dan penggunaan platform online. Selain metode juga ada tahapan-tahapan perekrutan yang sudah saya cantumkan, mulai dari perencanaan, posisi, hingga penawaran pekerjaan. Dan kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencarian tenaga kerja atau perekrutan antara lain kondisi ekonomi, ketersediaan tenaga kerja, dan reputasi perusahaan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses rekrutmen. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat di mana penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, mulai dari Oktober tahun 2024 hingga Januari 2025 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Jakarta. Desain penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme perekrutan SDM di BNPB. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling untuk memilih 4 responden yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur terkait. Kemudian keabsahan data dijamin melalui triangulasi yang melibatkan verifikasi informasi dari berbagai sumber dan metode. Analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah yang mencakup pengumpulan data, reduksi data untuk mengurangi kompleksitas, penyajian data untuk menyampaikan temuan, serta penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil dengan teori yang relevan. Di sini juga ada instrumen, di mana instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi mengenai proses perekrutan, kriteria seleksi, tantangan yang dihadapi, dan saran untuk meningkatkan kualitas perekrutan di BNPB Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.